Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dini Oktoria SPD MPD dan teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang subsidiary ledger atau disebut dengan buku besar pembantu pada perusahaan dagang. Subsidiary ledger bersifat opsional, yang berarti boleh menggunakan ini, boleh tidak, tetapi tergantung pada perusahaannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safina Dinasa Putri dengan NIM K76211107 dari kelas D. Telah disebutkan bahwa subsidiary ledger atau buku besar pembantu bersifat opsional. Jika perusahaan tidak memerlukan ini, maka perusahaan tidak perlu membuat buku besar pembantu. Dan begitupun sebaliknya. Contohnya adalah perusahaan sering melakukan penjualan secara kredit, sehingga memunculkan akun receivable atau piutang dagang. Ketika perusahaan memiliki banyak transaksi piutang, sehingga ia memiliki konsumen sebagai debitor dengan jumlah yang banyak. Sehingga perusahaan hanya mengandalkan satu buku besar, akan mengalami kesulitan dalam menentukan berapa besar saldo piutang si A, si B, dan si C. Untuk itu, maka perusahaan memerlukan buku besar pembantu. Buku besar pembantu memiliki peran membantu buku besar utama. Dapat disimpulkan bahwa buku besar pembantu tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan dagang saja. Perusahaan jasa, perusahaan manufaktur juga perlu jika dia memiliki banyak transaksi penjualan jasa secara kredit atau secara debit, sehingga sering melibatkan akun receivable. Demikian juga untuk perusahaan manufaktur. Semua tergantung kebutuhan perusahaan. Yang selanjutnya adalah dua contoh buku besar pembantu, yaitu akun receivable atau piutang dagang dan akun payable atau hutang dagang. Perusahaan dagang biasanya membeli barang dagang secara kredit dan menjual barang secara kredit. Sehingga perusahaan pasti sering menjurnal dengan melibatkan akun receivable dan akun payable. Kita menjurnal tetap melibatkan akun receivable ketika ada penjualan secara kredit. Kita tetap menjurnal melibatkan akun payable ketika terdapat pembelian secara kredit. Jadi, ketika menjurnal, kita pasti posting ke buku besar. Buku besar pembantu membantu perusahaan untuk memberikan informasi detail rincian piutang customer dan hutang suppliernya siapa saja. Gambar ini menunjukkan posisi buku besar pembantu. Kita memiliki akun buku besar akun receivable dan buku besar akun payable. Buku besar pembantu untuk piutang adalah contoh piutang ke konsumen A, buku besar pembantu untuk konsumen B, dan buku besar pembantu untuk konsumen C. Semua total buku besar ke A, B, dan C harus sama dengan saldo di buku besar utama akun receivable. Demikian juga dengan buku besar akun payable atau hutang dagang yang didukung dengan buku besar pembantu hutang dagang ke kreditor X, kreditor Y, dan kreditor Z. Jika kita bicara akun payable dan kreditor, kita pasti paham kreditor adalah supplier perusahaan yang menyediakan atau menjual barang dagang ke kita. Dan inilah contoh buku besar pembantu untuk piutang dagang. Dapat kita lihat di sini, bentuk buku besar pembantu sama dengan buku besar utama. Intinya, terdapat informasi debit, kredit, dan saldo akhir. Di sini diceritakan piutang dagang ke Aaron, piutang ke Brandon, dan piutang ke Karen. Selama ini kita menjurnal akun receivable pada shelf ketika ada transaksi penjualan. Kemudian kita posting ke buku besar akun receivable sehingga menghasilkan saldo akhir sebesar 4.000. Nah, rincian piutang kepada siapa saja saldo 4.000 tersebut. Maka kita bisa melihat ini di buku besar pembantu. Jadi, sebesar 2.000 merupakan piutang milik Aaron. Sebesar 2.000 piutang milik Karen. Dan Brandon tidak memiliki hutang ke perusahaan.
Hal yang sama juga berlaku untuk buku besar pembantu, hutang dagang, dan lainnya. Jadi, nama buku besar pembantu langsung menyebut siapa kreditornya. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas, maka kita dapat memahami manfaat buku besar pembantu. Yang pertama adalah buku besar pembantu memberikan informasi transaksi untuk setiap customer yang berhutang dan setiap kreditornya. Jika setiap buku besar pembantu berhubungan dengan buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang. Kemudian, yang kedua adalah dengan buku besar pembantu, maka kita tidak perlu memasukkan detail informasi di buku besar utama. Kemudian, manfaat yang ketiga adalah kita bisa menemukan sumber kesalahan jika terdapat dua data yang dapat dibandingkan, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Manfaat yang terakhir adalah mengurangi jumlah akun dalam satu buku besar dan dengan menggunakan akun kontrol. Sekian materi subsidiary ledger atau buku besar pembantu. Ada kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.